Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan sukses 10.5 tentang teori graf. Kami beranggota Akna, Bagus, Syafa, dan Ruben. Next. Jadi kita di sini langsung ke director graph-nya, yaitu sebuah himpunan berliga dari elemen P1, P2 hingga Pn dengan pasangan terurutnya PI, PJ, yaitu pasangan terurut yang tidak diulang. Dan elemen-elemennya itu disebut vertex atau simpul, dan pasangan terurutnya disebut edge atau sisi. Dinotasisikan dengan PI tanda panah PJ, dibaca PI terhubung ke PJ, dan edge-nya itu PI, PJ. Nah, jadi di sini ada gambar, simpul-simpulnya itu titik-titik pada bidang mempresentasikan sisi berarah PI ke PJ. Nah, jika kedua-duanya ini terhubung, PI ke PJ, PJ ke PI, maka dilambangkan seperti ini, PI tanda panah PJ seperti ini, dengan dua anak panah yang berlawanan arah. PI itu tidak bisa ke PI sendiri dalam graf berarah, jadi eh, dia tidak harus melewati busur tunggal lainnya. Nah, di sebuah graf berarah memiliki n buah simpul, kita dapat mengasosiasikan sebuah matriks n kali n, yaitu matriks M dengan elemen MIJ yang disebut matriks vertex dari graf berarah. Elemen-elemennya itu MIJ itu satu jika PI ke PJ-nya ada, 0 jika lainnya, dengan IJ itu satu 2 hingga N. Nah, di sini ada gambarnya, di atas itu graf berarahnya, di bawahnya ini adalah matriks dari graf berarah. Nah, dari gambar ini itu bisa disimpulin jika semua entry itu 0 atau satu, semua entry diagonal itu 0. Nah, dari contoh satu, misal ada sebuah keluarga dari ibu, ayah, anak perempuan, dan dua anak laki-laki dengan cerita sebagai berikut. Nah, kita dapat memodelkan pola pengaruh keluarga ini dalam graf berarah, yaitu sebagai berikut. Graf berarahnya seperti ini, dan ini adalah matriks dari graf berarahnya dengan keterangannya sebagai berikut. Oke, dari contoh satu ini kita dapat lihat ayah tidak dapat secara langsung untuk mempengaruhi ibu, sehingga F ke M itu tidak benar, tapi ia dapat mempengaruhi anak laki-laki bungsu yang kemudian mempengaruhi ibu. Nah, kita dapat menulis ini sebagai F ke YS ke M dan menyebutnya sebagai koneksi dua langkah atau two-step connection dari F ke M. Sehingga dapat kita sebut M ke D itu sebagai koneksi satu langkah, F ke OS ke YS ke M itu koneksi tiga langkah, dan seterusnya. Lalu, di sini kita akan mencari sebuah teknik untuk menghitung jumlah dari koneksi langkah R yang mungkin dari R1, 2, dan seterusnya, dari simpul-simpul PI ke simpul PJ yang lain dalam sebuah graf sembarang. Jika kita membuat MIJ kuadrat itu sebagai elemen ke IJ dari M kuadrat, didapatkan seperti berikut. Maka, bila diperhatikan, jika MI1 sama dengan M1J itu satu, akan ada dua langkah dari PI ke PJ. Namun, bila salah satu dari MI1 atau M1J-nya itu nol, itu tidak mungkin ada dua langkah koneksi. Sehingga untuk PI ke P1 ke PJ, itu akan ada dua langkah koneksi jika dan hanya jika MI1 kali M1J itu sama dengan 1. Begitu pula untuk sembarang K lainnya untuk PI ke PK ke PJ. Jadi didapat teorema 10.5.1, misalkan M adalah sebuah matrik vertex dari sebuah graf berarah, dan misalkan MIJ pangkat R adalah sebuah elemen ke IJ dari matriks M pangkat R, maka MIJ pangkat R sama dengan jumlah koneksi R langkah dari PI ke PJ. Baik, dari example 3 kita bisa lihat ada gambar penerbangan dari kota 1, 2, 3, 4. Dari gambar ini kita bisa simpulkan matriks vertexnya sebagai berikut. Next. Dan dari itu kita bisa dapat matriks matriks kuadratnya dan matriks matriks kubik ya. Dan jika kita ingin mengikuti dari kota 4 dan 3, kita bisa pakai teorema yang 1051 yang tadi untuk mencari nilainya. Dan karena M431 dan M43 M kuadrat 43 juga satu, ada satu dua step connection dan satu step connection. Dan juga karena M kubik 43 ada tiga step three step connectionnya yang bisa dilihat sebagai berikut. Next. Dan dari ini tuh kita bisa tahu ada klik, kita bisa sebut dari klik itu sekelompok orang yang terjalin erat. Dari konsep yang arti dan bahasan aslinya tuh kalau kita bisa masukkan ini ke bahasa matematika sebagai berikut. Definisinya mengartikan bahwa klik itu adalah subset max yang berkomunikasi sempurna dengan sesamanya.
Contohnya kalau ada matriks yang merepresentasikan kota dan PI ke PJ, artinya ada pesawat yang dari kota PI ke PJ dan ada penerbangan antar dua kota yang dari semua arah. Next. Pada gambar 10.5.10 ini ada dua klik nih contohnya. Jadi kalau kayak gini tuh kita bisa ditemukan dari inspeksi, tapi untuk large directed graph kita bisa pakai prosedur yang sistematis untuk mendeteksi klik. Kita juga bisa definisi matriks X SSIJ berkaitannya dengan sebagai berikut. Nilai 1 kalau PI dua arah ke PJ, 0, 0 otherwise. Next. Dan matriks S ini menentukan directed graph yang sama dengan given graph dengan pengecualian edges satu panahnya itu dihilangkan. Jadi kalau originalnya sama kayak 10511A dan 10511B, S itu bisa didapatkan matriks matriks M yang original yang bisa dilihat dari identifying click sebagai berikut. Jadi kalau jika S kubik I sama dengan 0, maka ada one step, three step connection dan sebagainya. Dan misalkan PI, PJ, PK dan lanjut ke PI lagi di modified graph, semua relasi adalah dua arah. Jadi jika PI berada pada A klik, maka S kubik I itu sama dengan 0. Ikuti dengan cara yang sama. Next. Oke, kita masuk ke contoh 5. Misalkan kita diberikan graf berarah dengan vertex matrix sebagai berikut. Maka, melalui teorema 10.5.2 akan kita dapatkan matriks vertex S dan S kubik sebagai berikut. Karena grafik terarah itu tidak memiliki klik. Next. Nah, dari contoh ke-6 kita bisa melihat bahwa graf berarah M diberikan graf berarah M, maka graf berarah S dan S kubik dapat dilihat sebagai berikut. Entry diagonal bukan 0 dari S kubik adalah S kubik 11, S kubik 22, S kubik 44. Akibatnya dalam diberikan grafik berarah, P1, P2, dan P4 milik klik. Karena sebuah klik harus berisi setidaknya 3 vertex atau simpul, dan sedangkan graf berarah hanya memiliki 1 klik. Selanjutnya ada teorema 10.5.3 yaitu dominance directed graph. Itu setidaknya ada satu simpul di mana ada satu atau dua koneksi ke simpul lainnya. Dalam suatu kelompok makhluk hidup terdapat hubungan dominasi antara dua anggota kelompok. Jadi jika diberi individu A dan B, maka ada A yang mendominasi atau sebaliknya. Nah, dalam teori ini juga gitu, di mana PI ke PJ itu berarti PI-nya mendominasi. Nah, contoh grafik yang memenuhi definisi itu ada liga tim olahraga yang bermain satu sama lain tapi nggak ada ikatan. Nah, jika PI ke PJ berarti tim PI mengalahkan tim PJ dalam pertandingan mereka. Untuk alasan ini dominasi grafik terarah kadang-kadang disebut juga turnamen. Next. Lalu di sini, misal ada 5 tim baseball bertanding satu sama lain. Nah, hasilnya itu ada di gambar 10.5 di samping. Nah, matriks simpulnya itu ada di matriks M di bawahnya. Terus masukin ke formula A sama dengan M ditambah M kuadrat. Nah, didapat jumlah total barisnya, baris pertama 4, baris kedua 9, baris ketiga 2, baris keempat 4, baris kelima 7. Karena baris kedua memiliki total baris terbesar, maka vertex P2 harus memiliki satu atau dua koneksi ke simpul lainnya. Nah, simpul P2 ini disebut powerful vertex dengan definisinya adalah jumlah total 1 dan 2 koneksi darinya ke simpul lain, atau penjumlahan entry dari baris N matriks A sama dengan M ditambah M kuadrat, di mana M adalah simpul matriks dari grafik terarah. Next. Nah, meninjau kembali dari contoh 7 sebelumnya, misal dari kelima tim baseball diberikan peringkat. Nah, tim P1 itu 4, tim P2 9, P3 2, P4 4, P5 7. Maka dari itu peringkat kelima tim sesuai kekuatan mereka adalah P2 yang pertama, P5 kedua, P1 dan P4 ketiga yaitu seri, dan P3 terakhir. Next. Ini ada referensi buku yang kita pakai. Next. Nah, sekian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.